warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizal Dwi Anggara dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Industri. Di sini saya akan menyampaikan tentang proses sidang BPUPKI dan PPKI. Yang pertama adalah sejarah BPUPKI. Jepang menghadapi situasi sulit dalam Perang Asia Pasifik. Jepang menarik simpati dengan menjanjikan kemerdekaan oleh Kunaiki Koiso pada tanggal 9 September 1944. Tanggal 1 Maret 1945, Kumachiki Harada membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Jumbi Kosakai. Tugas BPUPKI tersendiri adalah menyelidiki persiapan pembentukan negara Indonesia Merdeka. Anggota BPUPKI yaitu 60 orang ditambah 7 orang Jepang tanpa hak suara. Anggota BPUPKI dilantik pada tanggal 28 Mei 1945. Ketua BPUPKI adalah Dr. Rajiman Widyodiningrat. BPUPKI melakukan persidangan 2 kali. Sidang BPUPKI yang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, membahas asas dan dasar negara. 3 tokoh mengemukakan dasar negara. 1. Muhyamin, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, kesejahteraan sosial. 2. Profesor Dr. Supomo, persatuan, kekeluargaan, keseimbangan, lahir batin, musyawarah, keadilan sosial. Yang ketiga, I.R. Soekarno mengemukakan 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat dan demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebelum BPUPKI melakukan sidang kedua, dibentuk panitia kecil atau panitia 9 yang diketuai oleh I.R. Soekarno menghasilkan Piagam Jakarta. Yang selanjutnya adalah panitia 9. Panitia kecil beranggotakan 9 orang dan dikenal pula sebagai panitia 9 dengan susunan sebagai berikut. 1. I.R. Soekarno sebagai ketua, 2. Drs. Hatta sebagai wakil ketua, 3. Ahmad Subarjo sebagai anggota, 4. Muhammad Yamin sebagai anggota, 5. Kiai Haji Wahid Hasyim sebagai anggota, 6. Abdul Kahar Muzakir sebagai anggota, 7. Abi Kusno Cokro Sujoso sebagai anggota, 8. Haji Agus Salim sebagai anggota, 9. A.A. Maramis sebagai anggota. Yang selanjutnya adalah Piagam Jakarta. Dirumuskan dasar negara Indonesia sebagai berikut. 1. Ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rancangan ini diterima dalam sidang BPUPKI kedua. Lalu, sidang BPUPKI kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945, membahas rancangan undang-undang beserta pembukanya, membentuk panitia perancang undang-undang dasar dan diketuai oleh I.R. Soekarno, membentuk panitia kecil yang diketuai oleh Supomo dan merumuskan batang tubuh undang-undang dasar, membentuk panitia penghalus bahasa terdiri dari Husein Dajaningrat, Agus Salim, dan Supomo. Hasil kerja panitia perancang Undang-Undang Dasar adalah 1. Pernyataan Indonesia Merdeka, 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar, 3. Batang tubuh Undang-Undang Dasar. Dalam batang tubuh disepakati antara lain: A. Wilayah negara, B. Bentuk negara, C. Bentuk pemerintahan, D. Bendera nasional, E. Bahasa nasional. Yang selanjutnya adalah PPKI. Saat konsep dasar negara berhasil dirumuskan, BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Lalu dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Jumbi Inkai. Anggota PPKI langsung dipilih oleh Jenderal Terauchi. Pada tanggal 9 Agustus 1945, I.R. Soekarno, Drs. Mohatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat dipanggil ke Dalat, Vietnam. PPKI diketuai oleh I.R. Soekarno. Dalam pertemuan tersebut membicarakan: 1. Waktu yang tepat untuk Indonesia merdeka. 2. Apabila Indonesia sudah merdeka, wilayahnya meliputi seluruh bekas wilayah kekuasaan Hindia Belanda. Pemerintah Jepang memperbolehkan anggota PPKI melakukan kegiatan dengan syarat A. Untuk mencapai kemerdekaan,
Indonesia mengerahkan usaha dalam membantu Jepang dalam Perang Asia Pasifik. B. Indonesia merupakan anggota lingkungan kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Setelah proklamasi pada tanggal 18 Agustus 1945, sidang PPKI 1 memutuskan antara lain mengesahkan Undang-Undang Dasar, 2 memilih dan mengangkat Ir Soekarno sebagai Presiden dan Drs Mohatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, 3 membentuk Komite Nasional untuk membantu tugas Presiden sebelum DPR atau MPR terbentuk. Pada tanggal 19 Agustus 1945, sidang PPKI kedua menghasilkan A. Penetapan 12 menteri yang membantu tugas Presiden, B. Membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi. Lalu pada tanggal 22 Agustus 1945, sidang PPKI 3 menghasilkan 1. Pembentukan Komite Nasional, 2. Membentuk Partai Nasional Indonesia, 3. Pembentukan Badan Keamanan Rakyat. Dan selanjutnya adalah ini referensi yang saya gunakan untuk menyusun video ini. Berikut ini adalah foto sidang BPUPKI. Berikut ini adalah foto sidang PPKI. Sekian penjelasan dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.